Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap jajaran takmir Masjid Al-Ittihad rahimakumullah, Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat maghrib disambung thalabul ilmi dan salat isya yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat semuanya nggih. Tidak ada yang terkena penyakit ginjal. Insyaallah, muka-muka ginjal-ginjal gitu. Ginjal-ginjal itu berarti seneng kok. Itu seneng. Alhamdulillah. Moga rahmatullah, sebelum kita masuk kepada suratul Fatihah yang luar biasa hebatnya. Kemarin sudah kita singgung masalah keutamaan fadilahnya. Sekarang masuk pada 1-2 ayat terkait dengan bacaan ta'awud dan basmalah. Bacaan ta'awud dan basmalah. Kalau ta'awud itu ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hati-hati antara alif dengan ain. Jadi jangan sampai bacanya a'u utawa pod'uni a'u, salah. Jadi pertama a buka, kemudian ain ini di tenggorokan a'u a'u. Ada yang sampai kenemenan itu ya, ngapunten, ada ain desa, ada ain kota. Ain desa itu sampai kenemenan ain itu dia, itu ain desa. Ain internasional itu standar, pokoknya harus beda antara alif sama a'u a'u. Itu sudah standar bagus dan itu sudah internasional, tidak sampai kenemenan. Kadang ada yang kenemenan sampai sama dan mustaqim. Mustaqim itu bukan mustaqim, tidak mau sampai jadi indil-indile. Jadi mustaqim biasa, mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Nah, ini juga demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sarang-sarang ya, supaya nanti barokahnya Al-Quran juga. Nanti pelan-pelan kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Tirukan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Rata-rata masih kedengaran itu A-nya itu masih belum ain, jadi masih A-U. Sama dengan nanti kalau an'amta, ada juga kadang ada bacanya an'amta, salah. Jadi menyalahi aturan. Kalau an'amta mendapatkan nikmat, tapi kalau an'amta beda lagi nanti. Nah ini a'udzu billah, bilnya juga demikian, bi. Bukan ba biasa tapi bi ditekan. Billahi minasyaitonir rajim. Rajim bukan jim, bukan Jakarta tapi Jakarta. Jajan. Memang kalau ditenani itu rada angel. Ditenani rada angel. Omane ngapunten nggih, sudah ilate wong tuwa. Jadi terus pokoknya memang gini ya, ada bacaan Fatihah bener, ada bacaan tepat. Nek jero Jawa bener tur bener. Bener tur bener, benar dan tepat. Nah rata-rata umumnya kalau benar sudah benar semuanya, tapi soal tepat, nah ini yang bermasalah. Tapi tidak apa-apa, yang penting harus bener. Jadi yang penting bener. Sama dengan Bilal itu pernah dibela kalau Kanjeng Nabi ketika adzan, lafaz asyhadu an la ilaha illallah gitu. Tapi dengan nada yang kenceng, diprotes sama sahabatnya lainnya, ya Rasulullah
Bilal itu kalau membaca syahadat itu kok tidak pakai shin, tapi pakai sin tipis, bukan tebal. Kanjeng Nabi belani Bilal, wahai sahabat, sinnya di dunia terdengar di akhirat adalah shin. Jadi supaya Bilal tidak kapok untuk azan, karena memang suaranya dibutuhkan oleh Kanjeng Nabi, maka ya timbangannya gak ada sing azan, ya wis dipasang itu. Maka kadang ngapunten timbangannya gak ada sing ngimami, ojo kakean protes. Timbangane gak ada sing ngimami. Pernah Gus Bahar itu sama santrinya, nggih ngapunten bacaane rada amburadul. Terus apa niki santrine sanjang nang Gus Bahar. Gus iki terus pundi Gus bacaane amburadul. Ya mulai diganti. Nah, ini masalah bukan masalah ganti nih. Sampai gelem gak ngimami nang gone tempat ini 5 waktu. Sing berat niku. Ini soal benerno gampang, tapi kan masalah gelem istiqomah 5 waktu paling berat. Maka insya Allah bacaan jenengan rata-rata sudah benar. Soal tepat yo ngaji aneh. Oke. Nggih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jim. Oke. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka kita ini perlu minta bantuan di Gusti Allah dalam rangka mengalahkan yang namanya setan. Sebab nopo kok kita perlu bantuan Gusti Allah? Kita ini tidak bisa mengalahkan setan bener saged. Kok ngaten? Setan itu bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat setan. Sami kali jenengan tinju musuh Mike Tyson. Tapi Mike Tyson-nya ngapunten buta. Musuh karo wong biasa tapi tidak buta. Menang sing pundi? Ya menang sing ndak buta. Masa Tyson bobotane beberapa kilo, berapa ton. Tapi pinter, memang pinter. Nah nek Tyson niku buta, musuh sing oleh ya gampang. Karek menghindar, gak iso, gak iso. Jedel kok guri ya bingung. Nah, niki kita perlu minta bantuan Gusti Allah. Makanya ngapunten nggih, panjenengan enten ngapunten enten asu anjing. Ada anjing galak, wedine luar biasa dan medeni. Tapi nih enten sing gada, ada yang punya, itu dipanggil nolak. Sembah ngapunten nggih, Rosi, klunuk. Gusti Allah yang ngono, sing duwe setan Gusti Allah, sing duwe manusa Gusti Allah. Maka caranya supaya kita bisa berlindung dari godaan setan, ya nyedek jalur dan Gusti Allah. Paham nggih? Understand? Yes. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan godaan setan agar dia tidak menimpakan bahaya kepadaku dalam urusan agama maupun dunia. Setan selalu menempatkan dirinya sebagai musuh bagi kita. Oleh sebab itu maka jadikanlah diri kita sebagai musuh bagi setan. Setan bersumpah di hadapan Allah SWT untuk menyesatkan umat manusia. Sehingga sumpahnya ini diceritakan di dalam Al-Quran yang surat As-Saff ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la'uhyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu sungguh aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih yang diberikan anugerah keikhlasan. Ngapunten. Setan tidak akan mampu menggoda hambanya Gusti Allah kita semua ini yang ikhlas. Iku sing berat, setan tak mampu. Nek pokoknya aja menungso biasa, ala gampang. Tapi sing angel itu musuh menungso sing ikhlas. Dan orang ikhlas itu sudah tidak ngereken wong. Ono wong gak ngomong tetep ngaji. Maksudnya wong didik wong akeh, tapi nek gak wong blas gak ngaji, gak wong blas. Maksudnya wong didik akeh tetep dilatih ayo jadi orang ikhlas. Kalau piyambak ingatan bismillah latihan, bukan karena ngapunten, bukan karena amplop. Mungkin awal-awal jek ngono,
awal-awal amplop ngono. Tapi suwe-suwe atiku dituturi ojo krono amplop teko, tapi adalah dalam rangka mensiarkan agamane Gusti Allah. Itu nanti akan muncul keikhlasan. Sampai kalian ngapunten nggih jenengan tahlilan dan berkata, terus jenengan terus apa niki ngandalno wah iki kaya ane wong sugih. Ternyata jenengan ngono gak mangan. Ngandalno wong sing sugih. Dilalah kersane Gusti Allah sing sugih medhit ngono rasane tiwas omah burung mangan. Akhirnya Masya Allah dikei ngombe tok. Kapokmu kapan? Makanya gak boleh ngandalno menungso. Kudu ngandalno hanyalah Gusti Allah. Oke. Jadi yang sulit diridu, digoda oleh setan adalah orang-orang yang ikhlas, tulus, ya, mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Oke. Dengan demikian tidak ada yang bisa selamat dari jeratan setan kecuali orang-orang yang ikhlas. Isti'adzah atau ta'awud, meminta perlindungan adalah ibadah. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu ibadah. Kayak ngono tok nggih. Belum nanti kalau dimaknai wah hebat. Oleh sebab itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jadi minta perlindungan, kemudian nanggone tempat-tempat sepi atau tempat-tempat sing rumbo yang ngapunten di situ dikeramatkan, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Termasuk ngapunten janjane nggih. Jenengan awakmu kok waras. Suntik nanti, iku lho suntik nang gone si A. Iku asine gak oleh. Nek secara tauhid betulan digodak. Ndak oleh. Diapa-apakno sing maringi waras Gusti Allah. Cuma lantaran obat, cuma lantaran padot. Kudu ngono dilatih. Nek wis ngaji tauhid kudu ngono. Alhamdulillah aku waras. Sing waras nang Gusti Allah. Cuma lantaran matur suwune awak dhewe nang gone Pak dokter. Itu dilatih ngono supaya tauhid itu bener. Dene sing wingi-winginane jawabane ngono ya ndak apa-apa. Jare Gusti Allah, Allahu amma salaf. Nek cara Jawane pecut dijeplakno. Wis kebacut dapakno. Sekadung ngene sekarang ditoto. Anane sing iso ngono hanyalah Gusti Allah. Pun orang yang baik tauhidnya akan senantiasa merasa khawatir kalau dirinya terjerumus dalam kesyirikan. Sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam yang demikian takut kepada syirik sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Ini dalam surat Ibrahim ayat 35. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya tauhid yang kokoh akan menyisakan kelezatan di dalam hati kaum yang beriman. Ngapunten. Jadi orang-orang yang beriman itu wis gak wedi apa blas. Nggih. Orang beriman itu mesti diwedeni hanya Gusti Allah. Maka salah satu orang beriman itu akan muncul jadi walinya Gusti Allah. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wali ini Gusti Allah ndak takut, ndak wedi blas. Duit gak ada duit tetep Gusti Allah. Makanya ngapunten ya. Anane setan bisa mengganggu kita karena hati kita ini kotor. Setan itu ngapunten koyok curut, kayak tikus. Itu setan. Makanya tikus itu biasanya nyambangi barang-barang sing kotor. Kena opo anane tikus kok mlebu nang omah berarti omahe kotor. Iku setan ngaten. Setan kena opo kok mampu mengganggu kita soal atine kok kotor. Nah, semua maksiat itu ambune gak enak. Semua maksiat nek jenengan ngerti, tapi kan rata-rata gak paham. Rata-rata gak paham. Jadi semua yang maksiat itu ambune gak enak. Nah, enak gak enak itu tergantung tingkat kita bagaimana resik enak Gusti Allah. Makanya malaikat ambil setan itu royok-royokan untuk merebut hatinya kita. Setan
merebut, pingin menguasai hati kita untuk diajak jadi wong elek. Malaikat pengen menguasai hati kita, direbut dalam rangka untuk jadi wong apik. Makanya jenengan milih putih, tergantung kita bagaimana bentuk kita. Makanya ngapunten ya, enten minyak wangi ambune wangi. Makanya kalau enten pernyataan aku asine atiku apik, mok lambeku tok sing elek, iku keliru. Jenenge minyak wangi iku mesti ambune. Paham nggih? Jadi kok nek aku jajane atiku kok apik, atine apik, jarine minyak wangi, mestine ambune wangi. Kok mau atiku sing apik tapi lambeku sing gak apik, iku keliru jelas. Gak ngono, teorine gak ngono. Iku mesti ana salah. Sami kali tiyang napa misuh niku lho nggih. Nanti kalau sampai akhir, tiang misuh nek kulino, iku makhrajnya bener. Daun deke iku pas. Tapi nek gak kulino, iku lucu. Misuh gak lucu. Kamu gak usah misuh, lu bisa tambah lucu. Makanya kamu gini, enten tiang niku diuring-uring gak iso balas. Lah enten nih, enten tiang diuring-uring dia makli balas. Jadi salah satu sahabat, ada juga para nabi ikut diuring-uring, dia laporno, di elek-elek, gak balas karena gak iso balas. Sampai ikut diuring-uring kok gak balas, aku gak iso balas soalnya ya apa ya gak iso ngomong elek. Nah itu loh, itu orang-orang yang sudah dekat dengan Gusti Allah. Oke, maka yang namanya ta'awud ini itu manfaatnya banyak. Di antaranya setan nanti akan kabur, terbirit-birit jika dibacakan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Kita minta bantuan dari Gusti Allah. Sing duwe setan Gusti Allah niku. Maka laporin Gusti Allah. Ada juga ternyata ta'awud itu menjadikan lisan kita semakin suci. Tambah apik, tambah apik, tambah apik. Itu barokah seringkali maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qur'an enten ayat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 98. Gusti Allah menyampaikan wa idza quri'al Qur'an wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Nek ketika kita membaca Al-Qur'an ojo lali membaca ta'awud. Maka kemarin saya sampaikan termasuk semeriki saya kalau ngimami surat Fatihah maupun yang lainnya mesti kalau jenengan dekatnya mik itu mesti krungu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang ayat yang lainnya. Itu karena apa? Dalilnya enten. Oke, enten malih orang yang ahli baca ta'awud iku cedhek nang malaikat. Dikancani malaikat. Pun enten malih tiang sing membaca ta'awud niku garai cedhek nang Al-Qur'an. Al-Qur'an malih seneng nang gone tiang sing ahli maca ta'awud. Enten malih setan paling jengkel marah nang wong sing ahli maca ta'awud. Soalnya apa? Wong ta'awud iku wonge apian. Bon, niki diantaranya hikmahnya baca ta'awud. Yang bisa merasakan kelezatan hanyalah orang-orang yang benar-benar memahami bacaan ta'awud. Setan yang berusaha menyesatkan umat manusia ini terdiri dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Makanya setan iku ono sing ketok, ono sing gak ketok. Nek setan sing gak ketok jenengan maosaken ayat kursi wis mlayu. Diwacana azan terbirit-birit. Tapi nek setan berupa menungso aja wacana ayat kursi. Kursine di tapi aja tenanan, tenanan. Sapa sing nguri status ini Pak Ojo? Karena saking angeli musuh setan sing menungso iku saking angeli. Ya, diwacana Yasin malah melok maca Yasin. Ditiro pinter.
Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang artinya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawlil ghurura. Dan demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yaitu musuh yang berupa syaitan dari golongan manusia dan jin. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk memperdaya manusia. Makanya kadang ngapunten nggih, setan itu ngomongi ape asline elek, ngomong elek asline ape. Mboten niki tenanan. Jadi kan ana wong elek asline elek tenan. Nah, itu setan. Jadi mau bolak-balikan omongan. Iki apik, asine elek. Iki elek, asine apik. Pun. Nah, ini bacaan yang namanya ta'awud. Maka bacaan ta'awud ini panjenengan semuanya jangan hanya dibaca saja, tapi harus betul-betul dinikmati dan diartikan. Artikan dalam artian ngerti bahwa saya minta perlindungan hanya kepada Gusti Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tiba setan awake. Assalamualaikum.